Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati segenap para tamu undangan, segenap para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para sepuh kita yang duduk di samping kanan dan di samping kiri saya, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada panjenengan semua. Turut hadir para pembina kita, ketua yayasan, komite, dan ada di samping kiri kami Habib Mahdi, Kakanda Al-Fagir, dan juga seluruh tamu undangan yang hadir, teman-teman daripada MTS Al-Amin, jajaran guru daripada MTS Al-Amin. Kita doakan mudah-mudahan yang hadir di sini semua insyaallah selalu dalam rahmat dan lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita duduk bersama di sini bersama teman-teman kita semua di sini, tidak lain dan tidak bukan, tujuan kita adalah untuk mengenang dan mengagungkan dua Al-Amin. Yang pertama sekolah Al-Amin, dan yang kedua adalah Al-Amin yang hakiki. Julukan Al-Amin adalah julukan daripada kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat nama yang sama dengan julukan beliau yaitu Al-Amin, insyaallah MTS ini, yayasan ini semakin maju, sukses dan berkembang. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita punya nabi. Julukannya adalah Al-Amin. Siapa yang menjuluki Nabi Muhammad Al-Amin? Saya tanya sama adik-adiknya. Julukan Al-Amin ini disematkan kepada Nabi Muhammad, siapa yang memberikan julukan ini? Ada yang tahu? Siapa? Yang menyebutkan Nabi Muhammad, memberikan julukan kepada Nabi Muhammad Al-Amin adalah orang-orang yang saat itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Orang-orang Quraisy menyebut Nabi Muhammad Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad, kita punya Nabi, adalah sosok yang berakhlak mulia, sosok yang diagungkan, sosok yang dimuliakan baik kawan maupun lawan. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar dikagumi baik lawan maupun kawan, baik makhluk maupun khalik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Khalik, pencipta kita, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya pujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dipuji Nabi Muhammad, kita dipuji sama Allah. Jadi yang menonjol dari diri Nabi Muhammad orangnya fatanah, cerdas. Nabi Muhammad Al-Amin, dapat dipercaya. Nabi Muhammad tampan fisiknya lengkap, Nabi Muhammad dari ujung rambut sampai ujung kaki. Akan tetapi yang paling dominan dari Nabi Muhammad adalah satu hal yang membuat agama beliau diterima di setiap pintu, di setiap negeri. Apa itu? Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Makanya dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad sungguh benar-benar ada dalam keadaan akhlak yang begitu luhur, akhlak yang begitu mulia. Ini pujiannya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rzuqnal adab, mudah-mudahan Allah limpahkan adab kepada kita, Allah berikan nikmat akhlak kepada kita semua, amin. Allahumma. Salah satu bapak revolusi
dari negeri India. Mungkin antum pernah dengar semua. Nama beliau adalah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi tidak seiman dengan kita, hidupnya 100 tahun yang lalu mungkin. Mahatma Gandhi memberikan pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau beragama Hindu, ada di negeri India, akan tetapi beliau melakukan riset tentang orang yang paling berpengaruh di muka bumi sepanjang sejarah. Dilakukan riset, siapa sih orang yang berpengaruh di muka bumi sepanjang sejarah? Ternyata ada di sana sebuah nama yang tak asing buat kita, yang mana beliau Mahatma Gandhi meletakkannya di antara posisi yang paling tinggi. Beliau bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diakui baik yang seiman ataupun bahkan yang tidak seiman. Ketika ditanya ini, Mahatma Gandhi ditanya, kenapa kok meletakkan nama Muhammad di urutan tertinggi? Maka Mahatma Gandhi mengatakan, setelah aku lakukan riset, aku kebingungan. Sosok Muhammad ini berangkat bukan dari anak raja, berangkat bukan dari anaknya kaisar, berangkat bukan dari orang berada, bukan orang kaya. Akan tetapi subhanallah, ajarannya diterima. Bahkan setelah hidup 1400 tahun, setelah meninggal 1400 tahun, ajarannya diterima. Kemudian Mahatma Gandhi melakukan riset, kenapa kok bisa Nabi Muhammad ini subhanallah ajarannya diterima di setiap daerah, ada di Indonesia, ada di Afrika, ada di Amerika, ada di Australia, ada di Eropa. Agamanya diterima oleh semua lapisan masyarakat, padahal bukan anaknya kaisar, bukan anaknya raja, bukan anaknya presiden. Bahkan beliau mengatakan, aku menyebutkan nama Muhammad di urutan tertinggi karena latar belakang beliau yang sangat biasa. Kenapa? Ketika lahir Muhammad kita yang hebat, Nabi Muhammad kita yang agung, lahir dalam keadaan yatim. Sudah lahir gak ada ayahnya. Makanya beliau memperhatikan anak-anak yatim luar biasa, karena beliau sendiri anak yatim, bukan orang kaya, lahir sudah gak ada ayahnya. Ketika umur 6 tahun meninggal ibunya, ketika umur 8 tahun meninggal kakeknya, ketika setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Maka Mahatma Gandhi mengatakan, ini adalah orang hebat, tidak ada ayah, tidak ada ibu, akan tetapi ajarannya diterima sampai pelosok negeri. Maka beliau mengatakan, ternyata senjata daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah pedang, bukan kekerasan, bukan perang, bukan pedang, dan apapun itu. Akan tetapi senjata Nabi Muhammad sampai diterima Nabi Muhammad di pelosok negeri, di Indonesia, di setiap sudut-sudut pintu diterima agama beliau lantaran sebuah senjata yang lebih tajam dari pisau, lebih hebat daripada peluru. Senjata itu, kata beliau, bernama akhlakul karimah, bernama akhlak yang mulia. Hadirin ya Allah muliakan, dari mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar tentang akhlak yang mulia? Dari Allah Subhanahu wa taala langsung, bukan ibunya, bukan ayahnya, tapi langsung Allah Rabb Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah yang mengatakan dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak, bukankah sudah aku lapangkan dadamu wahai Muhammad. Diajarkan adab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadilah Nabi Muhammad ahsanul insani khalqan wa khuluqan, sebaik-baiknya manusia, akhlaknya paling bagus, fisiknya paling bagus. Hadirin teman-teman yang saya hormati dan yang saya muliakan, apabila kita mengambil konsep hidupnya Nabi Muhammad, kita bawa ke dalam lapisan kehidupan kita, dengan latar belakang apapun kita, sebagai muridkah kita, sebagai gurukah kita, sebagai pendaikah kita, sebagai polisikah kita, sebagai dokterkah kita, apapun itu, kalau kita mengambil konsep akhlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan diterima di setiap lapisan masyarakat. Tidak ada orang yang lebih berakhlak dari Nabi Muhammad. Ini kita punya Nabi, kita harus tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah sendiri sudah mengatakan kepada kita semua dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa maksudnya rahmatan lil alamin ini? Allah mengutus, tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat untuk segenap alam. Alamin, alam semesta. Ini perlu dikaji, perlu diteliti. Jadi Al-Quran itu maknanya dalam.
Kenapa Allah nggak bilang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin? Tidak, Allah nggak bilang begitu, karena kasih sayang dan rahmatnya Nabi Muhammad begitu luas. Untuk siapa? Lil alamin, untuk segenap alam. Bahkan saking sayangnya Nabi Muhammad, rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap alam, bahkan kepada anjing pun Nabi Muhammad beradab. Kalau kita kan nganggap anjing najis mughalladhah secara hukum syariat fikih, iya najis mughalladhah secara syariat fikih. Akan tetapi di dalam syariat dakwah buat Nabi Muhammad, anjing tidak najis secara dakwah, tapi kalau fikih najis. Suatu ketika Nabi Muhammad melakukan peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, Mekah yang selama ini gangguin Nabi Muhammad, yang selama itu memblokade Nabi Muhammad, kemudian dilakukanlah sebuah peristiwa pembebasan kota Mekah. Nabi Muhammad dan para sahabat datang dari Madinah dengan semua pasukannya untuk membebaskan kota Mekah. Datang dengan pasukannya, kalah Mekah saat itu. Ketika datang para prajuritnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak itu, maka Mekah dan juga kafir Quraisy menyerah. Datang dalam keadaan gagap gempita, gemuruh. Subhanallah, ketika datang pasukan Nabi Muhammad melirik kepada seekor anjing yang saat itu sedang ketakutan melindungi 3 ekor anaknya. Ini peristiwa Fathu Mekah, peristiwa besar. Tapi sempat-sempatnya Nabi Muhammad menengok kepada anjing yang kita anggap najis, yang kita anggap jijik, yang mungkin kita anggap sebelah mata. Tidak, dalam Islam tidak ada hewan yang boleh kita anggap sebelah mata, enggak ada. Semuanya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep hidup Nabi Muhammad. Dilirik itu anjing oleh Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad, panglima perang Nabi Muhammad, ketuanya Nabi Muhammad, bahkan rasulnya Nabi Muhammad memerintahkan kepada pasukannya, tolong itu anjing diambil dulu, itu anjing jaga, jangan sampai ketika kita datang membuat anjing ketakutan. Kasihan sama 3 anaknya, jaga. Maka para pasukan kemudian mengelilingi anjing tersebut agar anjing tadi yang ketakutan merasa aman. Bahkan anjing dibikin aman sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi manusia. Maka ketika peristiwa Fathu Mekah, Nabi Muhammad mengatakan, ingat kepada pasukannya, jangan sakiti anak-anak, jangan sakiti wanita, jangan sakiti orang yang udah nyerah sama kita, bahkan jangan bunuh ataupun potong tumbuh-tumbuhan yang sedang mekar. Rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luas. Ini konsep hidup Nabi Muhammad. Kalau kita bawa ke kehidupan kita, insya Allah kita akan hidup dalam keadaan tentram dan juga damai. Ini sama hewan. Bahkan Nabi Muhammad berperilaku kepada orang-orang yang gak suka sama beliau dengan baik. Apa konsep hidup beliau? Idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Ini konsep hidup Nabi Muhammad. Apa konsep hidupnya? Ada dalam Al-Qur'an. Idfa' billati hiya ahsan. Balas orang kalau berbuat jahat sama kita, idfa', balas billati hiya ahsan. Tapi jangan diam, harus dibalas. Orang yang jahat kita dibalas dengan apa? Allati hiya ahsan, balas dengan kebaikan, bukan balas dengan keburukan. Ini konsep hidup yang membuat agama Nabi Muhammad diterima di sepanjang dunia, di seluruh pelosok-pelosok dunia. Ini konsep yang begitu simpel tapi masuk ke dalam hati. Hadirin yang Allah muliakan, ada salah seorang munafikin dalam peristiwa Fathu Mekah, namanya Fudalah. Orang-orang di Mekah ketika peristiwa Fathu Mekah masuk Islam semua kebanyakan, tapi ada segelintir orang yang masuk Islamnya terpaksa. Mungkin karena takut diusir, maka masuk Islam mereka semua. Tapi ada yang terpaksa, maka mereka ini adalah kaum munafikin, orang-orang munafik masuk Islam tapi terpaksa. Salah satunya bernama Fudalah. Fudalah namanya, bukan sahabat Nabi, tapi orang Islam, tidak suka sama Nabi Muhammad, tapi udah masuk ke dalam Islam. Fudalah ketika peristiwa Fathu Mekah, Nabi Muhammad saat itu sedang bertawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Maka Fudalah Islam tapi KTP, Islam tapi nggak suka sama Nabi Muhammad. Maka Fudalah datang dari belakang, kemudian di balik jubahnya Fudalah membawa sebilah pisau, mau menikam Nabi Muhammad dari belakang ketika tawaf. Nabi Muhammad berjalan ketika tawaf, ini orang Fudalah bawa niat gak baik. Fudalah bawa pisau dari belakang ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi salah satu mukjizatnya adik-adik semua, Nabi Muhammad ini mukjizatnya adik-adik bisa ngelihat ke depan jelas, ngelihat ke belakang sama jelasnya seperti beliau melihat ke depan, walaupun di belakang nggak ada matanya. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Maraqi Al-Ubudiyah karya Al-Imam Nawawi Al-Bantani, kata beliau salah satu mukjizat Nabi Muhammad bi khalfihi ka'amamin ru'yatun thabatat. Seperti ke depan jelasnya Nabi Muhammad melihat ke depan sama seperti jelasnya Nabi Muhammad melihat ke belakang walaupun gak ada matanya. Mukjizat Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad saat itu ketika berjalan mengelilingi Ka'bah atau tawaf, ini Fudalah dari belakang bawa pisau mau bunuh Nabi Muhammad, mau nusuk Nabi Muhammad, gak suka sama Nabi Muhammad. Ketika sudah tepat di belakang Nabi Muhammad mau diambilnya itu pisau, tiba-tiba Nabi Muhammad menoleh ke belakang. Tahu Nabi Muhammad, faham dengan niat dia, noleh ke belakang, maka kaget ini Fudalah, dimasukkannya lagi pisaunya ke dalam jubahnya, ke dalam bajunya. Nabi Muhammad faham. Kita lihat apa respon Nabi Muhammad. Pertama kali ketika noleh ke belakang, ketika noleh kepada Fudalah, apa respon Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad menoleh ke arah belakang melihat Fudalah, langsung respon pertama yang Nabi Muhammad berikan adalah senyuman kepada Fudalah. Noleh ke belakang kemudian tersenyum kepada Fudalah. Tersenyum kepada orang yang tadinya mau bunuh Nabi Muhammad, tersenyum sama orang yang tadinya mau nikam Nabi Muhammad, bukan mukul, bunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad apakah dibuka sama Nabi Muhammad? Ente ngapain? Mau bunuh anak ya? Enggak begitu dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diam, dibalas dengan apa? Dengan senyuman. Ini senyuman senjata, ibu-ibu, bapak-bapak, senjata yang paling ampuh. Yang tadinya tetangga gak senang sama kita senyumin dia. Ini adalah pisau, pedangnya Nabi Muhammad, senyuman. Makanya Nabi Muhammad mengatakan al-ibtisamu sadaqah. Senyuman itu sedekah sudah. Senyuman itu bahkan dakwah. Bahkan dakwah nggak perlu kita berdiri di sini membahas segala macam ilmu. Bahkan kita senyum pun sama orang yang nggak suka sama kita, dakwah. Maka Nabi Muhammad berdakwah dengan sebaik-baiknya dakwah. Tersenyum kepada orang yang tadi mau bunuh Nabi Muhammad. Tersenyum, kaget ini Fudalah, disenyumin sama Nabi Muhammad, ditaruh pisaunya, belum kelihatan, tapi Nabi Muhammad sudah faham. Maka apa kata Rasulullah? Ya Fudalah, ma fi balika, apa yang ada di dalam hatimu Fudalah? Ditanya. Maka Fudalah dalam keadaan gemetar bilang begini sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, lah illa zikrullah, tidak ada, anak dari tadi cuma zikir kepada Allah, gak ngapa-ngapain. Maka tersenyum Nabi Muhammad, tahu sama maksudnya tadi tahu, cuman pura-pura nggak tahu. Nabi Muhammad kemudian tersenyum kepada Fudalah, orang munafik ini. Apa yang Nabi Muhammad lakukan? Nabi Muhammad kemudian meletakkan tangannya yang lembut, meletakkan tangannya yang mulia ke atas dada Fudalah. Di dada Fudalah dipegang lembut dada Fudalah oleh Nabi Muhammad. Seperti lembutnya seorang ibu memegang anaknya, dipegang dengan lembutnya, dibacakan doa Fudalah oleh Nabi Muhammad sampai beberapa saat, beberapa lama, sampai menangis air mata Fudalah. Dan kemudian Fudalah pergi pulang ke rumahnya. Di tengah jalan dia dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Maka ditanya sama teman-teman yang lain yang sama-sama munafik, Fudalah, engkau preman Fudalah, kok nangis? Engkau ini preman kita, kok jadi cengeng sekarang? Udah kau bunuh itu Muhammad. Apa kata Fudalah? Demi Allah, ketika awal aku berangkat ke Mekah, ke Ka'bah tadi dengan niat membunuh Muhammad, demi Allah tidak ada orang yang lebih aku benci melebihi benciku kepada Muhammad. Namun setelah itu tidaklah Muhammad mengambil tangannya dari dadaku kecuali Muhammad sudah menjadi orang yang paling aku cinta seumur hidupku. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dengan pedang, bukan dengan cacian, caci membalik caci, bukan dakwah Nabi Muhammad. Mukul membalik pukul, bukan dakwah Nabi Muhammad. Dakwah Nabi Muhammad adalah idfa billati hiya ahsan, membalas dengan sesuatu kebaikan. Hadirin yang Allah muliakan, kita tinggal di Bali. Kita tinggal di Bali bersama teman-teman kita yang mungkin tidak sepaham dengan kita, yang mungkin tidak seagama dengan kita. Nah, konsep Nabi Muhammad ini sangat cocok untuk kita terapkan di Bali. Dimanapun di Bali cocok, indah, di Poso cocok, di Medan cocok, di Amerika cocok, selama di dalam hati ada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi yang dahulu membenci Nabi Muhammad, yang setiap hari naruh
kaca di depan jalan Nabi Muhammad, orang Yahudi. Jadi Nabi Muhammad kalau mau berangkat ke masjid di jalan itu udah hafal Nabi Muhammad pasti ada durinya, ada belingnya, ada pecahan kacanya, ada kotorannya. Yang naruh adalah satu orang Yahudi yang nggak suka sama Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tahu sama orang tersebut. Bukan berlangsung sehari dua hari, bertahun-tahun Nabi Muhammad jalan di tempat yang sama, itu Yahudi selalu naruh kaca untuk melukai Nabi Muhammad, kotoran untuk membuat kotor Nabi Muhammad, mengganggu Nabi Muhammad. Suatu ketika adik-adik sekalian, Nabi Muhammad keluar nggak ngelihat durinya lagi, bersih jalanan. Besoknya masih bersih lagi, biasanya kan ada durinya, biasanya kan ada belingnya, ada kotorannya, ini tumben-tumbenan bersih. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, ini mana yang biasa naruh duri di sini? Perhatian, Nabi Muhammad bertanya tentang orang yang tidak seagama sama beliau, memperhatikan orang yang tidak sefaham, bahkan yang sering gangguin beliau. Ditanyain keadaannya sama Nabi Muhammad, kemana orang yang biasa naruh duri di sini? Maka sahabat yang lain bilang, ya Rasulullah, dia sekarang sedang sakit. Sedang sakit. Kalau kita bilang apa? Kalau kita mampus, ya bilang apa bu? Kalau kita bu, kalau kita jadi Rasulullah bilang apa? Yang gangguin kita tiap hari, yang naruh beling, naruh duri, tiba-tiba sakit, kita bilang apa? Sebagai manusia biasa, kapok sudah, gitu kita. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mendengar orang yang sering melukainya sakit, apa kata Rasulullah? Sakit? Kalau gitu ayo kita kunjungi rumahnya. Dikunjungilah. Padahal Nabi Muhammad saat itu mau berangkat sholat, yang mana sholat itu lebih afdol daripada ziarah, lebih afdol sholat daripada puasa. Ibadah yang paling afdol sholat secara itlak. Dalam hukum syariat fikih, sholat itu adalah ibadah yang paling tinggi pahalanya secara syariat fikih. Namun secara syariat dakwah, maka ziarah lebih afdol dalam hal ini daripada sholat. Tidak ada yang lebih faham tentang ilmu sholat melebihi Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mengurungkan niatnya, menunda sholatnya dulu untuk sesuatu hal yang bisa mendatangkan kemaslahatan yang lebih jauh, lebih besar. Sholat pahalanya untuk kita sendiri, tapi kalau ziarah pahalanya bisa menyebar. Maka ini namanya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, tunggu bentar, suruh jamaah di masjid nunggu, ana mau ziarah kepada orang Yahudi ini. Datang Rasulullah, diketok pintunya, dibuka, kaget. Orang Yahudi ini kedatangan Nabi Muhammad. Maka apa kata Yahudi ini? Ya Rasulullah, sekarang waktunya yang tepat. Kalau ana mau dihakimi, ana lagi sakit. Tidak, aku tidak mau menghakimimu, tapi aku mau menjengukmu. Maka dijenguk oleh Nabi Muhammad, membuat Yahudi ini menangis, menangis dan menangis. Bahkan Yahudi ini mengatakan, demi Allah, bahkan ayah, ibu dan anakku belum menjengukku, engkau ya Rasulullah orang yang pertama kali menjengukku. Maka ketika Rasulullah akan keluar, ditarik tangannya Rasulullah, dan kemudian beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam bukan karena ceramah, masuk Islam bukan karena dengerin orang khutbah. Dakwah itu bukan harus di atas mimbar. Balighu anni walau ayah, itu adalah titel kita semua. Kita pendakwah semua, kita dai semuanya. Siapa yang ngasih julukan kita itu? Allah. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Makanya kalau dalam lagu Indonesia Raya dinyanyikan itu, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, bangunlah badannya. Jiwa dulu yang bangun, baru badan. Bukan badan dulu baru jiwa, tidak, jiwa dulu dibangun, akhlak dulu dibangun, budi pekerti dulu dibangun, tutur kata dulu dibangun, baru bangun badannya. Percuma orang punya badan nggak punya akhlak, orang punya titel nggak punya akhlak, orang pakai pakaian sipil tapi nggak ada akhlaknya, percuma. Bangun dulu jiwanya, akhlaknya, adabnya, baru kemudian bangun badannya. Maka daripada itu saya harap kepada teman-teman MTS semua, ataupun MA-nya, ataupun siapapun yang masuk ke dalam sekolah negeri, titel penting, akan tetapi titel yang terpenting adalah titel yang bukan ada dalam piagam kita ataupun pada kertas formal kita, tidak, tapi titel terpenting itu adalah titel yang ada dalam hati kita, titel yang namanya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh, Allah jadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, Allah jadikan kita anak-anak yang dapat menghormati guru-guru kita. Guru-guru kita akan senang dan akan
dan akan melayangkan pujiannya kepada muridnya, bukan karena muridnya pintar semata, enggak, tapi murid yang bisa menghormati gurunya, yang bisa menempatkan gurunya pada posisinya, ketemu sama gurunya salaman, ketemu sama gurunya hormat. Ini adalah titel daripada murid sejati yang sesungguhnya, murid sejati yang membawa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan itu dulu dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimi para alim, para asatidz, para tokoh masyarakat, para guru, ustadz dan ustadzah, wabil khusus kepada pembina Yayasan Al-Amin, kemudian pengawas Yayasan Al-Amin, kepada Kasih Pendis Kementerian Agama Tabanan, kepada pengawas madrasah dan kepala pondok pesantren Diniyah MTS dan seluruh jajaran yang hadir pada pagi hari ini, serta adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Pada pagi menjelang siang ini kita dikumpulkan di tempat ini, di Yayasan Al-Amin ini, untuk kita sama-sama memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat daripada nama Al-Amin dari bahasa Arab, ya betul ya. Al-Amin artinya apa adik-adik? Artinya apa? Hah? Kalau amin, apa artinya amin? Hah? Amin artinya aman ya. Kalau amin artinya yang dapat dipercaya. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, di Al-Amin ini, kita menjadi amin, orang yang aman, dan juga amin, orang yang dapat dipercaya. Amin, aman dan dapat dipercaya. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya. Orang yang mendapatkan julukan Al-Amin yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini yayasannya ini kalau doa diaminkan terus ini ya. Amin amin ya. Insyaallah barokah fid dunya wal. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Habib Syauqi telah menjelaskan tentang fadilahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau saya boleh tanya, sampian ini adik-adik idolanya siapa kira-kira? Hah? Siapa idolanya? Hah? Oh, Cristiano Ronaldo misalnya ya. Kalau yang perempuan siapa idolanya? Idolanya Blackpink ya, Pink Black ya. Wah. Udah. Itu kembali kepada kita ya. Cuman begini adik-adik yang dimuliakan Allah, kalau kita mengidolakan orang, apalagi sekarang ini lagi zamannya artis K-pop ya. Coba kalau saya tanya, misalnya nih jam ini ada konser di jam yang sama, Al-Amin ngadakan maulid, di sebelah sana ngadakan konser K-pop misal, mau hadir yang mana? Mau hadir maulid bib, karena nggak punya uang beli tiket konser ya.
Ala kulli hal, kenapa sih banyak kaum muslimin, banyak pemuda-pemudi yang ngaku saya muslim, saya muslimah, begitu terobsesi dengan yang namanya artis K-pop? Kenapa suka dengan K-pop? Cantik beb, Bling Black itu cantiknya luar biasa katanya. Artis K-pop itu gantengnya luar biasa. Kenapa? Karena kita nggak kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak kenal sirah beliau, kita nggak kenal syama'il beliau. Kita nggak pernah belajar tentang bagaimana tampannya Rasul, tentang bagaimana kesempurnaan Rasul, dan bagaimana kita menghormati dan menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau ternyata anak-anak muslim lebih mengidolakan selain beliau karena mereka tidak kenal sama beliau. Tak kenal maka tak sayang. Tiap hari yang dilihat artis K-pop, tiap hari yang didengarkan cerita mereka, postingan mereka, apa yang mereka lakukan tiap hari. Kenapa? Karena kita kenal sama dia. Nggak kenal sama Nabi Muhammad, nggak cinta sama Nabi Muhammad karena nggak kenal dengan sosok beliau. Maka kita sebagai kaum muslimin, apalagi kita yang berada di lingkungan Islami yang demikian ini, maka satu hal yang harus kita sadari, satu hal yang harus kita yakini, satu hal yang harus kita imani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya kelak di hari kiamat. Hati-hati. Ya. Maka tidak ada orang yang semestinya harus kita cintai melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nomor satu. Jadi bagaimana caranya agar kita cinta sama beliau? Kita harus mengenal beliau melalui sejarah. Kita harus mengenali beliau melalui sirah nabawiyah. Maka panitia, maka pengurus, maka dewan guru, mereka mengadakan acara maulid yang sedemikian ini untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka Syama'ilur Rasul, ada kitab namanya Syama'il, kitab Syama'il yang menceritakan tentang sifat fisik, yang menceritakan tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan temukan bahwasanya beliau adalah manusia yang paling sempurna. Kita senang sama artis, senang sama tokoh, senang dengan manusia, itu karena kita melihat sisi kesempurnaan mereka saja. Oh, ini cantik beb, ini ganteng beb, ini tampan. Karena kita ngelihat ketika mereka sudah keluar, sudah sempurna, udah dandan, kita nggak tahu bagaimana di dalamnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah sosok sempurna di dalamnya maupun di luarnya, zahirnya maupun batinnya, jasadnya maupun psikis beliau sempurna semuanya, zahir dan batin. Dikatakan nggak ada seorang manusia yang lebih sempurna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibandingkan artis K-pop yang katanya ganteng, yang bikin nangis muslimah itu, nggak ada ceritanya gantengnya mereka bisa ngalahkan gantengnya Nabi Yusuf. Pernah diceritakan sama gurunya? Gimana ceritanya? Gantengnya Nabi Yusuf itu sampai membuat perempuan-perempuan yang diundang sama Zulaikha, ketika mereka diundang sama Zulaikha, mereka menyiapkan
apa? Buah yang disediakan sebilah pisau untuk memotong daripada buah tersebut. Sengaja Zulaikha yang gunjing, oh bahwasanya Zulaikha udah senang sama si Yusuf, karena mereka belum tahu dengan Nabi Yusuf. Diundang, datang semua perempuan-perempuan bangsawan, perempuan-perempuan pejabat, semuanya datang, disediakan buah. Nah sekarang ini ada buahnya ya, nggak ada pisaunya tapi ini ya. Ada buah dan pisau, sengaja disiapkan pisau. Tujuannya apa? Tunggu dulu. Zulaikha ini perempuan ya, perempuan ini banyak akalnya ya, cerdik ya. Dia pengen mempermalukan perempuan-perempuan yang yang membicarakannya, yang menyudutkannya, yang mencibirnya, mengatakan Zulaikha senang sama Yusuf. Ketika udah siap undangan, udah siap, buahnya udah siap, pisaunya udah siap, sekarang tibalah saatnya Nabi Yusuf disuruh keluar sama Siti Zulaikha. Zulaikha keluar. Ternyata ketika keluar, semua wanita-wanita itu terpana ngelihat tampannya Nabi Yusuf. Sampai-sampai mereka mengatakan ini bukan manusia, tapi ini adalah malaikat. Sampai dibilang malaikat. Belum pernah mereka ngelihat orang setampan orang ini. Sampai-sampai diceritakan dalam tafsir, itu yang mereka potong bukan buahnya, tapi yang mereka iris adalah tangan-tangan mereka iris. Mata mereka ngelihat kepada Yusuf, sedangkan pisau ini mengiris tangan mereka, bukan buah. Saking gak sadarnya mereka, terobsesi dengan kegantengannya Nabi Yusuf. Kata ulama, kegantengannya Nabi Yusuf hanyalah separuh jika dibandingkan dengan tampannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak ada riwayat yang menyebutkan wanita-wanita di Madinah yang sampai mengiris tangan-tangan mereka di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Nggak ada. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Kenapa? Para ulama mengatakan karena ketampanannya Nabi Muhammad diliputi oleh kewibawaan, keagungan. Jadi Nabi Muhammad bukan hanya tampan, tapi Nabi Muhammad itu memiliki aurah, memiliki kewibawaan yang menyebabkan para sahabat tidak berani memandang secara tajam ke wajahnya Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad di samping tampan juga wibawa. Iya, ini sifat fisiknya Nabi. Kemudian kalau kita bicara tentang apa? Keringat Nabi Muhammad. Kira-kira ada nggak adik-adik? Kira-kira pernah dengar satu cerita, kisah, ada orang yang ngumpulkan keringatnya artis, ada nggak kira-kira? Sampean dah yang perempuan nih, mau dikasih keringat artis mau nggak? Artis loh. Artis K-pop, yakin gak mau? Jarang-jarang mau? Adik-adik misalnya nih, mau dikasih keringatnya artis mau? Gak ada yang mau ya. Kalau cuman keringat artis, kita juga punya keringat, ngapain keringatnya artis ya? Tapi ada loh, ada orang yang sampai ngumpulkan keringat siapa? Sahabat Nabi, perempuan. Ibunya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantunya Nabi. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ketika kerauhan Nabi Muhammad, kedatangan Nabi Muhammad di rumahnya, bayangin. Kira-kira kalau sampean kedatangan ulama senang nggak? Kedatangan kiai senang nggak? Kedatangan orang alim senang nggak? Ini yang datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya, istirahat di rumah Ummu Sulaim. Waktu itu nggak ada AC. Di sini ada kipas angin, masya Allah. Harusnya panas jadi adem. Zaman itu nggak ada AC, nggak ada kipas angin, sampai Nabi itu kepanasan sambil tertidur di rumah Ummu Sulaim. Nggak terasa keringat mengucur dari dahinya Nabi Muhammad, mengucur dari badannya Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Ummu Sulaim mengambil sebuah wadah botol qarurah,
Kemudian botol itu digunakan oleh Ummu Sulaim untuk mengumpulkan keringatnya Nabi Muhammad SAW. Ditadah keringatnya Nabi itu dikumpulkan, keringat, sampai Nabi itu terjaga mengatakan, malaki ya Ummu Sulaim, hei Ummu Sulaim, kamu ngapain? Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, kami kumpulkan keringat Anda. Keringat dikumpulkan. Untuk apa Ummu Sulaim? Apa yang dikatakan Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, saya gunakan keringat Anda ini untuk mencampur sebagai bahan campuran minyak wangi kami. Minyak wangi dicampur sama keringatnya Nabi. Yang mana kalau satu tetes keringat Nabi bercampur dengan minyak wangi itu menjadi lebih wangi karena keringat Nabi Muhammad. Makanya dikatakan keringat Nabi itu lebih wangi daripada misik. Nabi gak pakai parfum, tapi Nabi senang pakai parfum. Tapi keringat Nabi tanpa parfum itu lebih wangi daripada misik. Yang sekiranya keringat itu tercampur dengan minyak wangi itu menjadi lebih wangi karena keringatnya Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam satu riwayat, pernah Nabi duduk di kota Madinah. Lagi Nabi duduk, cuaca lagi panas, matahari begitu menyengat, sampai keringetan Nabi Muhammad, keluar keringat, merembes ya keringat Nabi Muhammad, sampai tanpa terasa keringat itu menyentuh ya, sampai mengalir ke tanah. Nabi Muhammad bangun, meninggalkan tempat tadi. Dikatakan dalam sirah, fabaqiyat raihatuhu, maka bekas keringat yang wangi tetap melekat di tempat itu sanatan kamilatan, 1 tahun penuh, gak hilang wanginya. Bayangin hadirin, tempat duduknya Nabi yang Nabi keringetan di situ selama 1 tahun gak hilang wanginya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika datang sebagian anak-anak sahabat, Nabi itu senang sama anak-anak. Jadi kalau lewat di sampingnya anak-anak yang lagi main itu, sama Nabi dikucel rambutnya, diginikan rambutnya. Anak-anak sahabat siapapun itu, orang tuanya tahu bahwasanya rambut anaknya udah dipegang sama Nabi. Kenapa? Saking wanginya kepala anak mereka yang tadi dikucel-kucel sama Nabi rambutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wajahnya paling tampan, aroma tubuhnya paling wangi. Apa lagi? Banyak. Ini baru sifat zahirnya Nabi, belum lagi psikisnya Nabi, belum lagi akhlaknya Nabi yang begitu rupawan, yang begitu indah. Sehingga Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa rahmat bagi alam. Orang yang paling sabar Nabi Muhammad, orang yang paling dermawan Nabi Muhammad, orang yang paling perhatian kepada janda, kepada yatim Nabi Muhammad, orang-orang yang paling perhatian kepada fakir miskin Nabi Muhammad, orang yang paling berani menghadapi musuh Nabi Muhammad, orang yang mudah memaafkan orang lain Nabi Muhammad. Jadi jangan disalahkan ketika para sahabat begitu terobsesi dengan Nabi Muhammad, sehingga muncullah satu statement dari Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, nah ini tadi saya dengar dari Pak Ustadz ya, Bapak Pembina, setiap gedung ini diberi nama sahabat ya. Ini gedungnya gedung apa namanya? Uthman bin Affan. Nanti akan ada gedung Ali bin Abi Thalib. Ali ya. Ali bin Abi Thalib ini siapa adik-adik? Coba yang tahu siapa? Hah? Yang jelas bukan K-pop ya. Yang jelas bukan artis K-pop, beliau sahabat. Nah ini beliau ini ada hubungan keluarga sama Nabi. Apanya Nabi? Ali bin Abi Thalib.
Sepupu Nabi, betul. Kelas berapa santri? Hah? Sampean kelas berapa santri? Hah? Sudah lulus ya. Beliau ini adalah sepupu Nabi. Apa lagi? Menantu Nabi. Masya Allah ya. Ini Sayyiduna Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu mukhalatatan ahabbah. Siapapun orang yang jumpa dengan Nabi pertama kali, nggak kenal sama Nabi, jumpa pertama kali sama Nabi, habah, akan merasakan kewibawaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wibawa Nabi Muhammad. Sungkan orang sama Nabi Muhammad kalau jumpa pertama kali. Tapi kalau udah kumpul sama Nabi, tiap hari udah kumpul sama Nabi, dia pasti akan jatuh cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana gak cinta sama Nabi? Wajahnya paling tampan. Sampai dikatakan warna kulitnya Nabi itu putih kemerah-merahan. Ya. Bahkan tangan Nabi dalam Sahih Al-Imamul Bukhari, Imam Muslim, Anas bin Malik mengatakan, "Ma masastu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Anas mengatakan, saya belum pernah menyentuh sutra. Tahu sutra? Pernah nyentuh sutra? Halus apa kasar? Saya belum pernah nyentuh satu sutra pun yang terbuat dari dibaj atau harir yang lembut sekalipun, alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih lembut dengan tangannya Nabi Muhammad. Sutra kalah lembut sama telapaknya Nabi. Bahkan riwayat mengatakan kalau orang nyentuh telapak tangan Nabi seakan-akan telapaknya nggak ada tulangnya, lembut. Wala syamamtu raihatan atyaba min raihati Rasulillah, dan belum pernah saya mencium aroma yang lebih wangi dari aroma tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadamtuhu 10 sinin wala qala li qad uff. Kata Anas, saya berkhidmah, saya melayani Nabi sebagai seorang pelayan selama 10 tahun. Enggak pernah Nabi mengatakan, "Ah, Anas, ah." Dimarah enggak pernah. Wala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah. Enggak pernah Nabi itu menanyakan, "Hai Anas, kenapa kamu lakukan ini?" Wala li syai'in lam af'alhu afala fa'altah. Atau terhadap sesuatu yang tidak saya lakukan Nabi mengatakan, "Anas, kenapa kamu tidak lakukan?" Enggak pernah. Selama 10 tahun bermuamalah dengan pelayannya, Nabi tidak pernah mengatakan "ah", apalagi marah. "Ah", enggak pernah. Atau mengatakan, "Anas, kenapa kamu enggak lakukan ini? Kenapa kamu tidak tinggalkan ini?" Enggak pernah selama 10 tahun. Menunjukkan luhurnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pribadi yang santun ini, pribadi yang pemberani ini, pribadi yang sempurna ini berhasil untuk mengislamkan Jazirah Arab. Kenapa, Bib? Nabi diutus ke negara Arab karena negara Arab itu negara keras, negara gurun pasir, negara bebatuan, tabiatnya keras. Namun selama kurang lebih hanya butuh waktu 23 tahun, bukan mendirikan partai, bukan membuat organisasi, bukan membuat perusahaan, tapi Nabi membangun peradaban dunia. Nabi mengubah wajah dunia. Nabi sanggup untuk merubah wajah Arab yang semula mereka adalah barbar menjadi bangsa yang terpelajar. Yang semula bangsa Arab itu mereka berdarah dingin, membunuh kawannya sendiri, mereka bertempur siang dan malam, dirubah dari bangsa barbar menjadi bangsa terpelajar, dari bangsa yang berdarah dingin menjadi bangsa yang rahmatan lil alamin. Nabi enggak butuh waktu banyak,
cukup kurang lebih hanya 23 tahun Nabi sanggup untuk merubah peta wajah dunia pada saat itu. Dan sampai detik ini 14 abad telah berlalu, Nabi telah memberikan banyak warna di tengah-tengah masyarakat. Enggak ada kiranya satu agama yang memiliki percepatan pertumbuhan pemeluknya sebagaimana Islam. Diberitakan hampir setiap hari di berbagai negara ada muslim dan muslimah baru yang mereka sukarela menjadi pengikutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya hadirin, kita bukan hanya membanggakan Nabi Muhammad, bukan hanya mengidolakan Nabi Muhammad, bukan hanya mencintai Nabi Muhammad, namun lebih daripada itu kita harus menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Bagaimana mengaplikasikan manhaj cara hidup Nabi Muhammad, bagaimana menebarkan rahmat Nabi Muhammad, bagaimana kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, yang teladan beliau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi pribadi muslim yang dihormati, pribadi muslim yang memberikan rasa aman bagi mereka yang tinggal di sekitar kita. Siapapun yang tinggal di sekitar kita, baik muslimkah, non muslimkah, Hindu, Nasara ataupun siapapun, mereka merasa aman dan nyaman tinggal di sebelah kita. Itulah hakikat daripada muslim, sebagaimana yang Nabi sampaikan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang ketika orang lain, muslim lain merasa aman daripada ucapan dan perbuatannya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi Muhammad yang dapat mengaplikasikan akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Harapan kita mudah-mudahan yayasan yang penuh dengan barokah ini menjadi yayasan yang akan terus memberikan manfaat bagi umat ila yaumil qiyamah. Dan siapapun yang terlibat di dalamnya, baik pembina, pengawas, pengajar maupun santri sampai hari kiamat, mudah-mudahan dijadikan sebagai umat-umat Nabi Muhammad yang mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.